Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Subhan di Submaksi Channel. Kali ini saya sedang berada di depan apa ya? Polrestabes Surabaya di Jalan Pahlawan, teman-teman. Jalan Veteran. Ya, jadi kebetulan hari ini saya baru pulang kerja. Ya saya bosen ya lewat jalan yang biasanya, jadi saya mau pulang lewat ke tengah kota, lewat tengah kota nih teman-teman. Sekaligus saya mau bahas yang apa ya? Waduh, jalannya. Yang jadi salah satu keresahan saya, mungkin juga beberapa di antara teman-teman juga, tentang BBM, teman-teman. Yaitu kalau kita cek per tanggal 1 Oktober kemarin, ini kan mungkin saya upload di tanggal-tanggal belasan ya. Ini kalau teman-teman yang belum tahu bahwa tanggal 1 Oktober kemarin itu ada kenaikan harga BBM, khususnya harga BBM yang non subsidi, teman-teman. Nah, um, saya adalah pengguna All New NMAX 155 1500 1500. Saya sebentar, merah mana yang nyebrang. Saya adalah pengguna NMAX 155 cc 155 cc, tapi sebentar lah, lampu merah dulu teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya, bahwa saya pengguna NMAX gak pernah risau kalau misalkan ada kenaikan harga BBM, teman-teman. Kenapa? Simak yuk videonya. Jadi saya akan jelaskan di video kali ini bahwa kenaikan harga BBM itu enggak terlalu berpengaruh bagi saya. Saya juga pengguna Shell. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah nonton, saya pernah membahas kenapa saya memakai bahan bakar Shell sebagai bahan bakar utama saya untuk motor ini ya, NMAX 155. Di video itu saya sudah membahas penuh gitu ya alasan saya. Terus gimana caranya supaya bisa irit, Mas? Supaya kita tetap bisa irit walaupun harga BBM itu tetap naik. Memang beberapa orang berpikiran bahwa keiritan atau tidak itu tergantung motornya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Honda, motor-motor Honda, ya pasti lebih irit gitu biasanya ya. Honda Beat, Honda Vario gitu ya, pasti lebih irit dari Yamaha. Kan template-nya begitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya kalau saya bagi bagi saya pribadi ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya juga pengguna Honda, saya juga pengguna Yamaha sekarang, ada apa ya? Ada sedikit kekeliruan ya, ada sedikit kesalahpahaman gitu yang dipahami oleh teman-teman. Ada sedikit kesalahpahaman yang tidak dimengerti oleh pengguna motor ya, bahwa motor itu adalah syarat utama kalau mau nonton keiritan. Padahal bagi saya irit itu bisa ditentukan dari beberapa aspek, teman-teman. Yang pertama, yang terpenting adalah gaya berkendara. Kenapa kok gaya berkendara? Bukan gayanya teman-teman ya, oh petenteng-petenteng gini terus, atau mungkin agak tegak lurus gitu, bukan ya teman-teman. Gaya berkendara adalah gimana kita menjalankan motor itu. Jadi bagaimana cara kita mengendarai, riding style kita. Syarat yang utama teman-teman, ini saya kasih pro tips langsung ya, bahwa yang penting kalau motor ini tangan kanan. Tangan kanan ini wajib disekolahin, teman-teman. Maksudnya gimana Mas disekolahin? Teman-teman untuk keiritan teman-teman ya, itu teorinya simple. Pastikan RPM dari motor ataupun mobil teman-teman itu nggak over tapi juga nggak terlalu low gitu teman-teman. Jadi ya standar gitu loh. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngegas, itu jangan langsung dibejek teman-teman, kayak
wang gitu, jangan. Jadi dari awal, dari 0 ke 40 ya udah jalan aja pelan-pelan teman-teman, dinaikin pelan-pelan aja, pokoknya menanjak gitu teman-teman. Jangan yang tiba-tiba langsung dibejek itu, aduh itu bocor teman-teman, itu bensinnya bocor di situ pasti gitu ya teman-teman, bahwa tangan kanan ini yang pegang gas, ataupun mungkin teman-teman yang dimodif gasnya di sebelah kiri, tangan kirinya wajib disekolahin teman-teman ya. Pokoknya tangan yang berurusan dengan gas itu wajib disekolahin, supaya apa? Supaya bisa irit. Jadi ngegasnya itu pelan-pelan aja, smooth, naik ke atas itu smooth teman-teman, smooth aja, nggak usah yang terlalu dibejek gitu, nggak usah. Nih contoh saya, kalau dari 0 saya coba ke 45 aja udah gitu teman-teman. Itu udah pasti kita masuk dalam mode yang namanya eco mode ya. Nah kebetulan untuk NMAX ini saya itu nggak ada eco mode teman-teman. Jadi saya eco mode-nya itu manual, dengan cara gimana yang tadi saya sebutkan. Kalau teman-teman dari misalkan dari stop nih, dari lampu merah mau jalan, itu jangan tiba-tiba langsung dibejek gas tinggi teman-teman, jangan langsung injak gas tinggi, tapi ngegasnya pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti gitu teman-teman. Nah itu bisa banget menghemat bahan bakar yang ada di motor teman-teman, begitu. Begitupun untuk mobil. Nah untuk mobil sama teman-teman, kakinya itu wajib disekolahin teman-teman. Kalau mobil ya, kakinya wajib disekolahin, jangan asal bejek-bejek gas gitu ya, jangan asal injek-injek gas saja. Wajib tahu yang namanya RPM teman-teman. RPM, kalau nggak tahu RPM itu putaran mesin. Nah kayak gitu, putaran mesin tuh kayak ya suara kita naikin gas tinggi gitu. Nah itu putaran mesin namanya teman-teman. Kalau kita pakai matic, mobil ataupun motor, pastikan kita naiknya pelan-pelan. Nah untuk teman-teman yang menggunakan motor manual ya, atau mobil manual, itu juga pergunakan ini, penting banget, engine brake. Nah bagi teman-teman yang nggak tahu engine brake itu apa, jadi misalkan nih di motor manual ya, atau di mobil manual, itu ada yang namanya kopling. Nah kalau misalkan kita pengguna engine brake itu kan misalkan dari 3 turun ke 2, gigi 3 oper ke 2 gitu ya. Nah itu namanya kita gunakan engine brake kita maksimalkan engine brake kita. Penggunaan engine brake itu untuk BBM itu penting sekali dan itu efektif sekali teman-teman. Lalu contoh misal kayak gini ya, mau berhenti gini, maksimalkan itu jangan langsung ngerem. Jadi jangan ngegas terus udah deket ngerem, minimalisir penggunaan rem teman-teman. Oke, jadi minimalisir penggunaan rem teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh ngerem ya, ya jangan. Kalau gitu ya jangan. Maksudnya adalah misalkan nih mau apa, nanti kita ilustrasiin ya teman-teman. Sebentar lagi kita ilustrasiin. Jadi semakin sering kita stop and go itu sebenarnya juga mempengaruhi tingkat keiritan BBM teman-teman. Jadi sering apa ya, kalau bahasa Jawa itu ngelongi gas gitu loh. Jadi ini apa, tarik ulur gas itu jadi lumayan bikin bensin itu boros. Nah contoh ini ada lampu merah, dari sini kita udah lepas gas saja, biarkan motor itu meluncur sampai ke lampu merah gitu teman-teman. Ini kita belok kiri ya teman-teman, kita nggak lurus karena kalau lurus panas silau. Oke, kita belok kiri. Jadi gitu teman-teman caranya. Jadi penggunaan rem, terus juga bagaimana cara kita ngegas, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan kita disekolahin. Atau mungkin teman-teman yang menggunakan mobil ya kakinya disekolahin ya teman-teman, biar nggak asal injek-injek gitu ya, supaya nggak asal ngegas gitu. Karena ya itu caranya supaya kalau misalkan mau irit ya di tengah bensin sekarang yang lagi mahal banget gitu teman-teman.
tipsnya, pro tips dari saya. Terus juga bagi teman-teman yang di motor atau mobilnya punya indikator eco mode ya, eco mode tulisannya eco mode. Nah, itu teman-teman harus bisa mempertahankan si eco modenya itu tetap hijau. Biasanya kan hijau tuh, ya kan? Nah, teman-teman wajib mempertahankan supaya tetap eco mode. Nah, kalau misalkan tombol eco mode itu atau indikator eco mode itu tetap nyala, itu berarti teman-teman berkendara dengan mode eco, dengan mode yang ramah gitu, yang irit gitu teman-teman. Itu juga bisa sangat membantu untuk keiritan BBM di motor atau mobil teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kesimpulannya kalau teman-teman bingung sekarang masalah bensin yang naik, tips dari saya, pro tips dari saya adalah sekolahin tangan dan juga kaki teman-teman. Ya, menggunakan mobil ya sekolahin kakinya, kalau pengguna motor ya sekolahin tangannya, supaya apa? Supaya nggak asal injek, nggak asal tarik gas gitu teman-teman, supaya tetap bisa irit. Gaya berkendara jangan asal injek tarik gas saja, tapi juga perlu yang namanya penggunaan penarikan gas yang benar gitu teman-teman. Yang kedua, kalau teman-teman punya eco mode di motor atau mobil teman-teman, ya pastikan teman-teman berkendara dengan indikator eco modenya itu tetap nyala, supaya teman-teman itu bisa memastikan teman-teman itu berkendara secara irit gitu teman-teman. Baik, itu saja teman-teman video yang bisa kita sampaikan ya, informasi yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman terkait BBM. Jadi nggak perlu khawatir lagi teman-teman. Saya udah berikan tipsnya buat teman-teman. Saya pengguna All New NMAX 155. Saya pengguna Shell harga 15.000. Jadi ya sekarang udah nggak ada yang bisa ditakutkan lagi ya teman-teman. Itu adalah pro tips dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Terima kasih. Saya pamit teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.